yang sukses. Dalam arti kata kinerjanya sangat moncer. Kita tahu saat ini bagaimana pertumbuhan ekonomi Solo luar biasa, ya. Begitu majunya kota Solo ini menunjukkan bahwa Mas Gibran punya kemampuan, punya kapasitas dan kinerja luar biasa yang layak diperhitungkan. Yang pertama itu. Yang kedua, kita tahu ya mayoritas pemilih di 2024 adalah generasi milenial dan Gen Z, lebih dari 50%. Ini potensi luar biasa dan kita tahu Mas Gibran adalah representatif dari generasi muda. Nah, tentu sekali lagi Mas Gibran adalah sosok yang punya potensi untuk dipilih oleh pimpinan partai koalisi sebagai salah satu kandidat cawapres. Tapi sekali lagi tentu ada kendala konstitusi, ya kita tunggu saja apakah nanti akan diputus oleh MK atau tidak. Tapi yang jelas Pak Prabowo bisa bekerja sama dengan berbagai tokoh yang saya sebutkan tadi. Seperti itu, Andro. Ya, Bang Andre, jika sudah ketok palu artinya sudah disahkan oleh MK, ini artinya cawapresnya dari Prabowo Subianto adalah Gibran. Tadi kan sudah saya sampaikan, Syera, bahwa partai koalisi kami nanti pimpinannya akan memutuskan dengan cara musyawarah untuk mufakat tanpa voting. Jadi saya ulangi, pengambil keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah tanpa voting, karena kami yakin seluruh pimpinan partai politik merah putih dan cinta NKRI, sehingga kita akan mengambil keputusan penting ini dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan kearifan bangsa Indonesia. Dan kami meyakini insya Allah akan diambil keputusan yang terbaik. Siapa yang akan terpilih terus terang saya juga belum tahu, ya. Tapi tentu seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo, beliau siap bekerja sama dengan siapapun. Dengan Mas Ganjar pun siap, dengan Mas Gibran siap, dengan Gus Muhaimin siap, dengan Pak Erlangga siap, dengan Pak Erick Thohir siap, Prof Mahfud siap. Seperti itu yang disampaikan Pak Prabowo yang saya kutip. Baik Bang Andre, kita ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau kata Bang Panda tadi, apa yang diungkapkan oleh Puan Maharani itu bagian dari cek ombak dan supaya membuat Gerindra senang. Dan akhirnya tadi Gerindra memuji-muji Gibran Raka Buming Raka. Kalau Mas Hanta melihat peluang Gibran ini bagaimana, Mas? Ya, memang belum otomatis ya, Andrew. Antara judicial review MK itu ada dua kemungkinan, akan dimenangkan, dikabulkan atau tidak dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan maka tidak relevan lagi kita bicara Mas Gibran karena terkait usia. Tapi kalau dikabulkan oleh MK juga belum otomatis pasti Mas Gibran akan menjadi cawapres salah satu capres. Pasti ada pertimbangan kalkulasi politik oleh Pak Jokowi yang punya pengalaman politik memenangkan pertarungan 4 kali, Pilpres 2 kali, peluang kemenangan akan diukur. Jadi ada dua kemungkinan akan menang dan akan maju betul-betul menjadi cawapres atau tidak, begitu kira-kira. Nah, tapi yang menurut saya menarik, kenapa sih faktor Jokowi ini sangat penting sebelum kita bicara Mas Gibran, seolah-olah semua partai, bukan seolah, terlihat sekali berebut berkah elektoral dari Pak Jokowi. Nah, ini yang saya ingin berangkat dari 3 hal yang menyebabkan kenapa Gibran menjadi salah satu epicentrum politik di kontestasi Pilpres kita. Satu, Pak Jokowi memiliki datanya, approval rating, tingkat kepuasan kepada Jokowi itu kan cukup tinggi. Bukan cukup, tapi tinggi. Berkisar 75-80%, Andrew. Beda ceritanya kalau rata misalnya hanya 50-60. Sehingga popularitas dengan tingkat approval rating yang tinggi ini membuat Jokowi menjadi penting, menjadi rebutan partai politik. Itu satu. Yang kedua, kita tahu Pak Jokowi juga memiliki mesin elektoral yang bisa diandalkan di luar partai politik, jejaring relawan dan seterusnya yang terbukti memenangkan kontestasi Pilpres 2 kali. Ini juga menjadi seksi, menjadi rebutan para partai dan para calon. Dan yang ketiga adalah Pak Jokowi adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi yang mengendalikan fitur-fitur kekuasaan di saat Pilpres sedang berlangsung 2024. Karena itu secara langsung atau tidak langsung faktor Pak Jokowi menjadi penting. Jokowi effect ini menjadi penting dalam konstelasi 2024 mendatang. Suka atau tidak suka kita perhatikan. Nah, persoalannya Pak Jokowi itu dibatasi konstitusi, tidak maju lagi. Beda kalau bisa 3 periode. Yang kedua, Pak Jokowi juga sebagai kepala negara pemerintah tidak elok, tidak etis, tidak elegan untuk menyampaikan dukungan secara langsung kepada salah satu, meskipun bisa dipisahkan sebagai kader partai dan seterusnya. Nah, karena itu yang paling representasi paling kuat kepada sosok Jokowi adalah Gibran hari ini.
Itulah sebabnya Mas Gibran menurut saya menjadi pertimbangan penting, baik dalam konteks untuk menyolidkan koalisi atau memang untuk menangkan pertarungan untuk berebut berkah elektoral tadi. Nah, semuanya terutama dari dua kubu yang kita bicarakan hari ini itu memang menyasar Pak Mas Ganjar itu ya menurut saya karena faktor Jokowi. Tadi Bang Andre oke, betul, saya setuju dari sisi kinerja Mas Gibran, wali kota Solo, muda dan seterusnya, punya terobosan satu. Iya. Yang kedua, Gibran merepresentasikan gaya kepemimpinan anak muda. Dia tahu apa kebutuhan anak muda dan seterusnya. Itu nomor dua. Tapi yang paling penting di atas dua hal itu menurut saya, karena Gibran terrepresentasi kuat dari sosok Jokowi. Jadi faktor Jokowi inilah yang saya kira yang menjadi rebutan bagi keduanya. Kalau dari sisi Mas Ganjar saya kira irisannya sama ya, ceruk pemilihnya. Saya setuju dengan Bang Pandana Baban. Ya hampir mustahil lah kira-kira memasangkan. PDIP punya kalkulasi, nggak mungkin memasangkan dari partai yang sama, basisnya sama. Tapi peluang terbesar, seperti Bang Andri sampaikan tadi ada banyak nama. Menurut saya memang paling kemungkinannya ada di cawapresnya Pak Prabowo Subianto. Apalagi para ketua umum misalnya mengusung nama, ada nama Bapak ketum ini, ketum itu, ketum ini. Nah, kingmaker, tanda petik kingmaker yang paling berpengaruh menentukan cawapres Prabowo ini, ada faktor Pak Jokowi bisa jadi diserang oleh para ketua umum, keluarlah salah satu opsi nama Gibran. Itu pun saya katakan akan diukur, ada peluang kemenangan dan seterusnya. Itu pun berpulang juga kepada Pak Jokowi dan Gibran. Artinya, tanda petik harus berpisah dengan PD Perjuangan. Itu juga akan diukur lagi apakah peluang kemenangan. Tapi bisa jadi opsinya, opsi lainnya yang terjadi ada skenario-nya, MK mengabulkan, tapi Gibran tidak jadi cawapres, dan itu juga menunjukkan kredibilitas Pak Jokowi naik. Ternyata dibuka peluang, kenapa Mas Gibran juga tidak maju? Itu positif juga. Jadi saya kira Andrew, Sera, potensi yang disampaikan Mbak Puan kalau tadi saya jawab Andrew tadi apakah ini serius dan seterusnya, saya kira ya Mbak Puan mungkin mengapresiasi, mengirim pesan ini mengapresiasi ada kader bagus. Namanya Gibran dan seterusnya, milik PDIP loh, kira-kira kedua satu itu. Yang kedua ini bagian dari protektif untuk menjaga, karena kan ditarik-tarik oleh partai-partai lain. Dijaga juga, disebutkan ada nama AHY cawapresnya Ganjar, ada nama Caimin, semua nama-nama di luar lingkaran PDIP termasuk Kerang Gibran disebutkan. Nah, itu saya kira bagian dari itu, dan terakhir adalah pesan juga bahwa Gibran adalah milik PD Perjuangan. Jadi kalau mau melamar Gibran harus berbicara atau berkomunikasi dengan PD Perjuangan. Tapi di luar itu tetap berpulang pada Pak Jokowi menurut saya yang menentukan itu. Episentrumnya itu ibarat matahari, sumber cahayanya ada di matahari, satelitnya, bulannya itu pantulannya namanya Gibran. Begitu. Iya, Mas Hanta, kalau misalnya dari kacamata Mas Hanta sendiri artinya pasangan antara Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming ini akan memunculkan perlawanan atau paling tidak akan ada gejolak politik ke depannya, tapi dijawabnya nanti usai jeda. Kabar Petang segera kembali.